Gojek telah mengumumkan akuisisi terhadap Moka, sebuah perusahaan teknologi penyedia layanan aplikasi sistem kasir digital di Indonesia. Sebelumnya, selama ini pelaku usaha masih harus melakukan beberapa tindakan operasional secara terpisah pada aplikasi yang berbeda. Misalnya, mereka harus memproses pesanan offline menggunakan sistem POS dari Moka, kemudian menerima pesanan GoFood melalui GoBiz. Pasca akuisisi, Moka akan terus beroperasi sebagai entitas mandiri yang terintegrasi dengan ekosistem merchant Gojek. Ekosistem itu terdiri dari GoBiz, merupakan super app yang menaungi GoFood dan GoPay. Sedangkan Gojek, lewat layanan GoBiz, merupakan super app bagi para pemilik usaha dan digunakan oleh jaringan beranggotakan lebih dari 500.000 mitra merchant di Indonesia, di mana 96%-nya merupakan UMKM. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, dengan customer service Moka ada yang bisa kami bantu? Nah, jadi begini, Bu. Saya kan sudah menjadi mitra Moka, mitra UMKM ini sekitar sudah mungkin berjalan 7 bulan. Nah, apalagi pelayanan Moka ini kan juga bagus. Apalagi untuk fitur, pos, dan itu sangat membantu usaha offline saya. Tapi kan saya juga ada berjalan untuk online juga, Bu. Nah, ini saya juga berjalan dengan mitra yang lain. Nah, saya kesulitan, Bu, karena kan untuk pos ini kan hanya di fitur offline saja. Nah, saya juga kesulitan untuk membuat laporan keuangan untuk orderan-orderan online. Nah, jadi apakah Moka bisa menindaklanjuti keluhan saya ini agar ya usaha saya baik orderan offline maupun online pun juga bisa dimasukkan dalam satu laporan keuangan seperti itu, Bu? Oh ya, baik Ibu. Jadi yang Ibu maksud adalah tindakan operasional usaha secara terpisah ya, Bu ya? Baik. Ya, betul, Bu. Jadi mungkin laporan saya ini bisa menjadikan masukan lah untuk Moka biar bisa memberikan fitur tambahan bagi merchant atau bagi mitra UMKM seperti saya ini. Seperti itu, Bu. Iya, baik Ibu. Sementara keluhan Ibu sudah kami catat dan akan segera kami tindak lanjuti. Terima kasih sudah menghubungi call center kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Gimana, Pak? Ada info apa? Sekelas Gojek mendatangi Moka yang tidak sepantasnya didatangi oleh Gojek itu ada kerjasama seperti apa? Jadi, Pak, kita di sini tuh mau membantu UKM. Nah, kan sekarang ini ada pandemi ini, Pak. Iya. Jadi itu kami itu ingin mengajak Moka ya untuk mewujudkan visi kami membantu pelaku usaha itu. Nah, saya itu melihat data dari Kemenkop. Nah, 300.000 yang melapor karena terkena pandemi COVID ini, Pak. Gimana? Penawaran seperti apa yang Gojek tawarkan kepada Moka ini? Mengingat Moka merupakan perusahaan yang membantu pelaku usaha, ya. Kami juga memiliki mitra, Pak. Kan udah tahu Gojek itu seperti apa kan, Pak? Ya. Nah, kami itu mau mengakuisisi startup kasir online atau shop sistem jenengan. Nah, ini tuh sangat krusial bagi usaha kecil yang kita naungi ini loh, Pak. Iya. Nah, itu apalagi saat pandemi ini. Oke. Sebenarnya kami juga ingin melakukan ekspansi atau memperluas jaringan kami. Dan kemarin beberapa waktu lalu kita mendapatkan laporan dari mitra bahwasannya itu mengeluhkan fitur yang ada di sistem Moka itu tidak sepenuhnya lengkap. Nah, untuk itu sehingga kita terdapat operasional yang harus terpisah karena orderan offline dan online. Oh gitu. Itu malah merupakan kesempatan emas bagi Moka, Pak, jika kita mengakuisisi ada akuisisi ini. Nah, dalam hal ini kami mengakuisisi Moka, ya, dan menggabungkan layanan pemberian solusi
yang terintegrasi bagi mitra usaha. Nah, jadi ini terdiri dari pembayaran, Ya, terus pengantaran makanan dan sistem pos yang Anda miliki, ya. sehingga mendukung pertumbuhan dan digitalisasi UKM. Nah, baik itu online maupun offline gitu Pak. Oh gitu. Gitu. Kami tentu juga ingin ikut andil dalam hal mengakselerasi misi kami untuk membantu usaha UMKM atau usaha kecil untuk itu agar tetap tumbuh ya Pak ya. Karena Gojek juga aplikasi konsumen yang terbesar di Indonesia. Nah, integrasi ini kami akan membuka akses jaringan pelaku usaha. Tapi permasalahannya kami sudah memiliki 40.000 pebisnis UMKM di 200 kota. Itu bukan jumlah yang sedikit Pak ya. Tentu bagaimana kita harus memberikan pengertian kepada konsumen kita yang sudah ada terkait pelepasan atau pengakuisisian ini atau penggabungan ini Pak. Itu perlu butuh pengertian yang lebih bagi konsumen Pak. Menurut saya itu tidak masalah Pak. Jadi Moka akan berdiri sendiri dengan entitas mandirinya. Nah, pengakuisisian ini bertujuan hanya untuk perpindahan kepemilikan saham tanpa merubah brand atau merek perusahaan Bapak. Nah, jadi tidak perlu khawatir dengan mitra yang akan lari. Justru upgrade ini akan menguntungkan si pelaku usaha tersebut, gitu Pak. Baik Pak. Tawaran ini sangat istimewa Pak. Kemudian tawaran ini sangat baik. Kami juga ingin ikut andil dalam ekosistem Gojek untuk membantu UMKM tetap tumbuh. Kemudian tawaran ini pada angka berapa Bapak menawarkan? Kami memberikan tawaran sebesar 120 juta US dollar. Dengan nominal itu, bukankah itu sudah lebih dari cukup Pak? Iya Pak, kami juga tetap terus melakukan inovasi terkait Moka Pak. Kemudian termasuk dengan menghadirkan platform Moka Fresh atau pembelian bahan baku dan juga ini Moka Capital, yaitu pinjaman dan margin. Oh gitu. Iya. Ya udah Pak, mungkin bisa saya naikkan tawarannya jadi 130 juta US dollar. Itu udah setara 2 triliun rupiah loh Pak. Menarik. Kami lewat layanan GoBiz sudah memiliki mitra lebih dari 500.000. Yang 96%-nya itu adalah pelaku UKM. Nah, bukannya ini menjadi kesempatan bagi Moka untuk ekspansi pasar? Apakah angka itu bisa dinaikkan lagi Pak? Itu udah maksimal Pak, itu udah setimpal lah sama apa yang Bapak kasih nanti. Oke Pak, baik. Kami sepakat, saya sepakat dari Moka terkait hal ini. Semoga pengakuan sisi ini bisa segera terlaksana dan diproses dengan baik. Makasih Pak. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Ya. Melalui video ilustrasi proses negosiasi tadi, proses tersebut menggunakan proses negosiasi integratif. Mengapa? Ditinjau dari prosesnya, negosiasi ini berfokus pada kesamaan dan bukan perbedaan. Kesamaan Gojek dan Moka merupakan sama-sama perusahaan atau startup yang memberikan pelayanan untuk menunjang pelaku usaha. Kemudian juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mitra masing-masing dengan memberikan fitur yang lebih lengkap dengan saling bersinergi. Meskipun diakuisisi, Moka juga tetap berdiri dengan entitas sendiri. Hal ini juga menunjukkan adanya kesepakatan dengan informasi yang bebas dan juga pertukaran ide yang baik antara Gojek serta Moka. Karyawan Freeport asli Papua melakukan mogok kerja. Mogok kerja dilakukan untuk aksi kenaikan upah buruh. Dikarenakan meresahkan, manajemen Freeport dan juru bicara perusahaan meminta perwakilan pekerja untuk negosiasi di ruang rapat. Negosiasi dimulai. Awalnya perusahaan mengajukan kenaikan 30% ditolak, kemudian 35% ditolak, dan akhirnya mencapai kesepakatan yaitu 37%. Bu, kelihatannya di luar ada aksi demo yang ricuh
sepertinya para buruh ingin kenaikan gaji. Bagaimana kalau kita panggil sesi perwakilan dari mereka, kita tanyakan apa mau mereka dan nanti kita cari solusinya biar nggak mogok kerja dan demo lagi. Kenapa kalian melakukan demo dan mogok kerja? Apa yang kalian inginkan? Begini Bu, yang pertama karena kami ini sebagai rakyat asli Papua, kami meminta untuk kami dihargai. Dihargainya dengan cara apa? Seperti yang kita ketahui bahwa upah selama ini untuk upah per jamnya hanya 2,1 US dollar. Kami meminta untuk kenaikan dari upah kami sebanyak 50%. Apakah dari perusahaan Freeport sendiri sanggup? Untuk itu kami bicarakan terlebih dahulu. Kalau sepertinya untuk 50% kelihatannya perusahaan kami tidak bisa menggaji sebanyak itu. Gimana itu? Kalau dari penawaran mereka menginginkan kenaikan 50%. Kayaknya belum bisa kalau 50%, mungkin kita bisa stopkan 30% dulu. Dengan hasilnya nanti kita lebih lagi. Menurut pembicaraan kami dari Dewan Direksi menginginkan kenaikan hanya 30%. Kalau misalnya untuk 50% kami belum bisa. Wah, kalau 30% itu dirasa itu masih kurang Bu. Mengingat dari segi potensial juga itu dari kami kan, dari Indonesia juga. Sebagai saya sebagai masyarakat Papua, nah juga kami merasa keberatan jika hanya 30%, benar kan? Tidak hanya saya yang saya rasakan saja, ini rekan saya juga merasakan hal yang sama juga ya. Kalau 30% tidak terima, saya naikkan lagi menjadi 35%, bagaimana? Tunggu dulu, nanti saya bicarakan dulu sama rekan saya ya. Bisa itu mau dinaikkan lagi ya? Itu udah, sudah. Kalau misalnya kita naikkan Ya, tidak apa-apa. 40 aja. 40%. 40% bagaimana? Hasil undian kami tidak bisa. Kalau 40 kami hanya bisa paling tinggi 37%. Semisal tidak berkenan, kami tidak akan menaikkan sama sekali. Itu perundingan dari kami. Apakah itu udah menjadi keputusan terakhir? Keputusan terakhir untuk kami. 38% tidak bisa? Tidak bisa. 37 itu sudah kurang paling. Baik, nanti saya hentikan dulu ya sama teman-teman saya dulu ya. Silakan. Ambil saja. Ya. Ya, tidak apa-apa Bu, 37% dari kenaikannya. Oke, dia setuju dengan kenaikan 37%. Ya. Berdasarkan diskusi dari kami, ya, kami setuju. Oke, nanti ada peningkatan gaji sekitar kenaikan gaji 37%. Baik, Baik. terima kasih. Analisis dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa negosiasi yang dilakukan yaitu negosiasi distributif. Strategi negosiasi distributif merupakan negosiasi yang menempatkan ketika suatu pihak menang, maka hal tersebut menjadi kekalahan bagi pihak lainnya. Strategi negosiasi ini juga dapat disebut sebagai strategi negosiasi zero sum yang merupakan bentuk dari negosiasi win-loss. Hal tersebut dapat terjadi apabila pihak-pihak yang ikut serta dalam negosiasi memiliki kepentingan yang sama.